satu pemuda yang kebetulan sedang melewati bukit di mana adanya bukit gunung Galunggung. Saat itu hujan deras sekali, angin pun kencang. Si anak pemuda itu berniat ingin berlari. Tiba-tiba terperosok, salah satu kakinya terjepit di antara batu-batuan yang ada di lubang di mana adanya bukit tersebut. Dia sampai merasa kesulitan mengangkat kakinya sudah masuk adanya di lubang tersebut. Lantas dengan penuh kesabaran, dengan dihujani air hujan, dia dengan sabarnya mencari solusi bagaimana caranya saya mengangkat kaki hingga sampai sebatas mata kaki masuk di lubang tersebut yang ada. Setelah berusaha membuka satu demi satu tanah yang menutupi kaki yang terperosok tersebut, pada saat dia membuat lubang-lubang yang ada di kaki yang masuk ke dalam, tiba-tiba ada sesuatu batu yang ada di celah tersebut. Ternyata kaki tersebut masuk di antara celah-celah batu yang bertumpuk, tidak lepas daripada batu giok, yaitu seperti bentuknya lempengan. Disitulah si pemuda itu merasa dikejutkan. Kebetulan si pemuda itu pernah pengalaman dengan adanya bisnis batu giok. Lantas dia bergumam, padahal dia kakinya masih terjepit, tapi dia sempat bergumam, ya Allah, ini kan banyak orang yang tergila-gila dengan batu giok. Jangankan batu giok kecil, satu biji batu giok dibuat cincin aja harganya mahal. Ini giok bentuknya lempengan. Kalau saya lihat, baru dilihat dari ketepian yang dekat kaki saya yang terjepit, panjangnya sampai 1 meter, lebarnya belum ketahuan karena saya masih terjepit kakinya, kata si pemuda mengatakan demikian. Lantas dia berusaha melepaskan kakinya yang terjepit. Dia menemukan kayu, lantas berusaha menyongkel di antara celah batu giok tersebut. Alhasil alhamdulillah dia merenggakan batunya, tergeser. Akhirnya si kaki itu dapat diselamatkan di sela-sela di antara batu giok tersebut. Setelah selesai, kakinya terangkat. Kebetulan di saat hujan itu masih deras, si pemuda itu berusaha merasa penasaran karena dengan adanya air tersebut akan membantu si pemuda itu untuk melepaskan tanah-tanah yang menutupi giok tersebut. Ternyata terdapat tumpukan giok lempengan yang ada dengan ketebalan mencapai 15 cm, panjangnya 100 cm, lebarnya 60 cm. Lantas si pemuda itu bergumam kembali, subhanallah, ya Allah, berapa harganya ini ya, gede banget, banyak lagi. Lantas disitulah dia berusaha menutupi kembali supaya tidak ketahuan orang lain. Lantas beri tanda supaya tidak lupa dengan satu rumput, dicabutnya rumput ilalang untuk menandai bahwasanya disitulah terdapat batu giok yang bertumpuk. Pada saat si anak itu melangkah beberapa langkah, ada suara tanpa wujud. Hei anak muda, itu rezeki kamu, ambillah apa yang kau lihat. Dia adalah tidak lepas dari batu giok yang digila-gilakan oleh manusia, terutama orang-orang berbisnis kolektor-kolektor yang mencarinya. Jangankan sebesar batu cincin, ini besar
merasa kedinginan. Lantas si pemuda itu melanjutkan perjalanannya sambil pulang. Dia berpikir dan berpikir. Dia mengatakan lagi, bagaimana cara mengambilnya ya? Ini kan ada di bukit. Apa mesti harus dibuka, melibatkan banyak orang? Sedangkan itu tanah orang. Ini kan sekalipun bukit milik petani-petani yang ada. Bagaimana caranya ya? Kata si pemuda bergumam mengatakan. Lantas si pemuda itu berusaha mencari sosok sesepuh yang mampu memahami hal itu. Lantas si pemuda itu setelah satu malam silaturahim dengan sesepuh setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas ditemuilah si pemuda itu oleh sesepuh yang ada di rumahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, tumben amat, ada apa nih? Ada angin apaan? Kata si sesepuh mengatakan demikian. Enggak sesepuh, pengen silaturahim aja. Ada sedikit yang mau dibicarakan. Lantas sesepuh mempersilahkan, silakan duduk deh. Coba ceritakan, ada apa? Lantas si pemuda itu menceritakan kronolog yang baru saja satu malam dia dapatkan. Setelah dia cerita panjang lebar sesuai kronolog yang dia dapatkan, si sesepuh itu lantas memberikan penjelasan secara lugas. Oh, jadi begini deh, karena itu kan tanah orang. Bagaimana kalau disewa? Bisa, gak usah diberitahukan kepada mereka. Kalaupun memang diberitahukan juga apa-apa, tapi mesti itu hitungannya begini, bagi hasil. Barangkali 40-60, kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas si pemuda itu mengatakan, oh begitu ya sesepuh. Itu kata sesepuh, itu menurut pengalaman saya mendengar aja orang-orang bisa seperti itu. Jadi 60 hak situ, 40 haknya dia. Lantas bagaimana sesepuh? Itu kan kita butuh biaya, melibatkan orang banyak, baik tenaga, kendaraan. Lantas sesepuh mengatakan, ya itu nanti kita harus gotong bersama sama pemilik tanah itu. Kan sudah ada keuntungan 40-60. Lantas si pemuda itu, iya ya, terus gimana nih sesepuh saya ngadapin orang yang punya tanah? Lantas sesepuh mengatakan, gak usah khawatir nak, saya akan bantu kamu menemui orang itu yang punya tanah. Setelah sorenya mereka bertemu dengan pemilik tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si pemilik tanah menemui kedua orang tersebut dan bicara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh, anak muda, tumben amat, saya jadi gak enak nih sesepuh didatengin orang muda. Kata si pemilik tanah mengatakan demikian. Biasa aja kali, kata si sesepuh mengatakan demikian. Silakan sesepuh duduk, kata pemilik tanah mengatakan demikian. Lantas mereka bercerita panjang lebar. Setelah selesai berbicara, si pemilik tanah mengatakan, oh kalau memang begitu adanya, boleh, kapan mau dimulai? Saya siap, saya akan memberikan dana juga untuk membantu melibatkan orang termasuk kendaraan. Cuman si pemilik tanah mengatakan, sesepuh, apa nanti ketahuan dari pihak pemerintah tidak menyalahkan kita? Tadi bilang itu kan harta karun harus dikembalikan kepada negara. Lantas sesepuh berpikir kembali, ya memang sih kalau memang kita harus laporan RT, RW termasuk lurah, ya kita harus berbagi hasil juga. Lantas yang punya tanah berpikir kembali, ya kita gak apa-apa sih bagi hasil. Yang penting kalau memang dari pihak kelurahan minta dilibatkan, ya mereka harus bantu biaya kita. Terus pemasarannya gimana? Lantas mengatakan begini,
kita sudah izin kepada lurah, beliau akan membantu kita. Kemana barang itu akan diserahkan, siapa peminatnya. Yang jelas peminatnya banyak. Ini belum tahu aja orang adanya kiok tersebut. Singkat kata, setelah 1 minggu berembuk dengan kelurahan memang katakanlah beliau orang udah pengalaman juga, akhirnya mencari sasaran pembelinya. Disitulah mereka menyediakan kendaraan truk yang ada, bahkan mobil-mobil bak, katakanlah semacam mobil peti kemas. Dengan cara itu, disitulah seluruh warga yang di lingkupnya dilibatkan untuk membuka adanya kios tersebut. Kebetulan memang di bukit itu adalah milik tanah orang tersebut, luasnya hingga sampai 1 hektar. Terdapatlah beberapa dapur peti kemas yang ada, bahkan peti kemas itu kalau ukuran yang paling besar, super. Nah, disitulah saudara, sehingga para warga juga ikut kaya karena mereka mendapatkan kekayaan, dilibatkan sebagai tenaga kerja. Bahkan sehari mereka dapat dibayar 1 juta, hingga sampai 1 minggu mereka mendapatkan 10 juta per kepala sebagai tenaga kasar. Termasuk lurah juga kedapatan, RT RW kedapatan, termasuk sesepuh dan termasuk pemilik tanah, sehingga di situ dibagi rata 40%. Yang kedapatan menemukan tersebut si pemuda, yang 60% dibagi 2, yaitu 15% si pemilik tanah, 15% untuk lurah, yang 30% untuk biaya operasional. Disitulah saudara, sekelumit pengalaman dari sosok pemuda tanpa sengaja. Pada saat hujan deras, kaki terperosok di mana adanya bukit, ternyata harta karun yang berupa batu biok lempengan. Sehingga si pemuda, bukan saja si pemuda penemu yang menjadi orang sukses, tapi hampir seluruh warga dan termasuk kelurahan dan pemilik tanah menjadi orang sukses, memiliki modal yang cukup besar, miliaran rupiah. Demikianlah saudara